Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam, Ya, Adinda. ya. Ini Pak Marcel, kalau dulu di kasus Hambalang masih ingat Pak Marcel? Oh, masih ingat. Iya, di situ dulu ada apel Malang, apa segala macam ya. Sekarang sudah Ya. masuk istilah-istilah itu sudah masuk di tanah Manggarai sesuai dengan potensi kita. Salah satunya kemiri. Iya. Ini bagaimana sebenarnya ini Pak Marcel, yang isu kemiri 5 kilo atau 10 kilogram? Baik, Adinda, saya Ya, ingin jelaskan soal itu. Pertama, saya selaku kuasa hukum dari Adrianus Fridus ini Adrianus Fridus sebagai menyampaikan beberapa hal. Adrianus. Itu salah satu kontraktor. Nah, Oh, kontraktor yang mengaku pernah diminta itu. yang masalah jual beli proyek itu. Jadi Pak AF kita panggil Bapak Adrianus saja ya. Adrianus. Ya, Pak Adrianus mengaku pernah dimintai kemiri gitu. Persoalannya begini, Adinda. Ya. Adrianus sebenarnya itu ditipu atau dikibuli oleh salah seorang anggota THL, tenaga harian lepas, atas nama Riosenta. Iya. Jadi Riosenta ini dia chatting dengan Anus. Guna untuk melobi proyek. Iya. Melobi proyek. Jadi Anus menyerahkan uang ke Riosenta sejumlah 50 juta. Atau 50 kilogram kemiri. Ya, 50 kilogram kemiri lah. Waktu itu terjadilah kesepakatan antara Riosenta yang selaku THL di Dinas PUPR Manggarai. Terjadi kesepakatan dengan Anus. Oke. Terjadi kesepakatan sehingga uangnya waktu itu diantar ke sebuah warung makan yang ada di Kota Ruteng, di Kelurahan Nekang, di Kampung Watu. Ya. Waktu itu yang memberikan uang itu Anus sendiri. Begitu berapa bulan proses tender sudah selesai, si Anus menagih janjinya Riosenta. Ya. Mario, kenapa uang saya kok dibiarkan begitu saja? Kenapa tidak ada proyek? Iya, awalnya untuk memuluskan proyek dijanjikan. Ya. Dijanjikan proyek. Riosenta menjanjikan proyek ke Anus. Lalu Riosenta ini mencatut atau menjual nama dari Ibu Meldi Hagur Nabit, istri dari Pak Bupati Manggarai, Pak Heri Nabit. Oh, Dia menyampaikan nama Ibu Bupati dicatut. Nama Ibu Meldi ini dicatut oleh Riosenta. Terus Rio sampaikan ke Anus bahwa Anus, uang itu saya sudah serahkan ke toko Monas. Supaya Anus percaya. Setelah itu, Anus tanya lagi, Rio, di mana proyeknya?
Tunggu-tunggu saja. Nah, nanti ada proyek itu. Dari situ, Anus kecewa dia. Dengan kecewa itu, dia menyampaikan ke media bahwa Ibu Meldi Hagur Nabit menjanjikan proyek, begitu. Ternyata Adinda bahwa itu semua fitnah. Itu semua fitnah. Dan kemarin saya mendampingi Anus karena Anus mempercayakan saya untuk jadi kuasa hukumnya. Sehingga keterangan kemarin itu dengan hari ini tadi bahwa tidak benar bahwa Anus menyerahkan uang ke toko Monas. Yang benar? Tidak benar. Yang benar bahwa Anus menyerahkan uang itu ke salah satu warung di Kota Ruteng, yaitu di warung RW di Kampung Watu. Begitu, Adinda. Kepada RS. Pada RS. Iya. Terus sampai ditunjuk Pak Marcel sebagai kuasa hukum, itu kenapa? Sampai ditunjuk saya sebagai kuasa hukum, itu karena Anus menghubungi saya. Ya tentunya karena Anus mungkin dipanggil oleh polisi atau oleh siapa? Ya, Anus dipanggil oleh polisi kemarin dan hari ini juga. Atas laporan dari? Itu bukan atas laporan dari siapa-siapa, karena berapa hari yang lalu dari organisasi PEMKRI Oh iya. melakukan aksi unjuk rasa di Polres Manggarai. Berangkat dari hal itu, sehingga polisi memanggil Anus untuk minta klarifikasi soal dugaan tindak pidana jual beli proyek. Iya. Seperti itu karena kita kira ini sudah dari tipikor atau apa, tapi kan ini polisi hanya merespon tuntutan mahasiswa atau PEMKRI yang berunjuk rasa itu. Lagi. Ya, terus kalau Ibu Bupati, respon dari Ibu Bupati setelah namanya dicatut, mungkin Pak Marcel tahu juga. Untuk sementara, Adinda, saya belum tahu bagaimana respon dari Ibu Bupati soal mencatut namanya. Saya belum tahu sampai saat ini. Oh iya. Artinya isu ini saya sebenarnya masih ya, sebenarnya hanya Pak Marcel ditunjuk menjadi kuasa hukum ya untuk mendampingi Pak Adrianus karena ya Pak Adrianus dipanggil atas tuntutan mahasiswa begitu. Ya, betul. Terus dengan Pak Rio sudah pernah ketemu dengan Pak RS ini? Kalau Pak Rio dan RS belum pernah ketemu. Tadi juga RS dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi soal itu. Tapi tidak ketemu di waktu yang berbeda mungkin? Tidak ketemu. Ya, padahal seperti itu kondisinya. Ya, Abang. Karena kami dikagetkan dengan apa katanya dipanggil oleh tipikor, padahal bukan ya. Belum ada yang melapor gitu. Belum ada yang lapor, Bang. Ini kan hanya bersifat full bucket ya.
pengumpulan bukti dan keterangan berkaitan dengan aksi unjuk rasa dari mahasiswa ya, dari Pemkri. Ya, tapi yang menjadi hal yang seksi di masyarakat itu yang masih ditunggu-tunggu Pak Marcel, apakah Ibu responnya sudah disampaikan oleh Pak Marcel tadi bahwa itu Ya. tidak benar. Ya. Ya, hanya atas respon yang tidak benar itu namanya dicatut, belum ada reaksi dari Ibu Bupati, hanya sebatas klarifikasi saja. Ya, betul. Oke, baik Pak Marcel. Langkah-langkah berikutnya setelah tadi dipanggil, kalau clear ya selesailah tugas Pak Marcel sebagai kuasa hukumnya. Ya, paling saya menunggu lagi dari pihak kepolisian. Nah, kalau dari pihak kepolisian memanggil lagi klien saya, berarti saya harus dampingi lagi, Abang. Nah, tidak tahu bagaimana perkembangan proses hukum selanjutnya. Itu Ya. pelaku kuasa hukum ya menyerahkan kepada Tipikor Polres Bungaya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Marcel, informasi yang sangat berharga untuk masyarakat. Jadi memang benar adanya bahwa sudah ada oknum kontraktor yang dipanggil oleh kepolisian dan oknum THL yang dipanggil oleh Polres Manggarai. Ya, benar. Ya, hanya sebatas itu saja karena panggilan ini hanya untuk melakukan klarifikasi. Belum ada yang melapor di situ.